Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia yang cerdas berkarakter. Jumpa lagi di channel Bu Evi. Kali ini kita akan belajar tentang alat optik. Apa ya yang dimaksud dengan alat optik dan apa saja macamnya? Ikuti pembahasannya. Tapi jangan lupa sebelum kita belajar selalu awali dengan berdoa dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang. Anak-anak, mata merupakan alat tubuh yang berfungsi untuk melihat. Sebagai alat penglihatan, mata mempunyai keterbatasan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, kita dapat menggunakan alat bantu penglihatan. Alat bantu itu menggunakan lensa. Alat yang menggunakan lensa disebut alat optik. Nah, jadi tahu kan apa yang dimaksud alat optik? Yaitu alat yang menggunakan lensa. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam alat optik. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, tepat, kacamata. Kacamata termasuk salah satu alat optik. Pada kacamata terdapat lensa, bisa berupa lensa cembung maupun lensa cekung. Tahukah kalian, kacamata itu ada dua jenis, yaitu kacamata tidak berlensa dan kacamata berlensa. Kacamata tidak berlensa berguna untuk melindungi mata dari debu dan cahaya yang terlalu terang. Sedangkan kacamata yang berlensa untuk menolong penderita cacat mata. Ada 4 jenis kacamata yang berlensa. Yang pertama adalah kacamata berlensa cekung atau negatif untuk membantu penderita rabun jauh atau miopi agar bisa melihat benda-benda pada jarak jauh dengan jelas. Yang kedua adalah kacamata berlensa cembung atau positif untuk membantu penderita rabun dekat atau hipermetropi agar bisa melihat benda-benda pada jarak dekat dengan jelas. Yang ketiga adalah kacamata berlensa silindris untuk membantu penderita astigmatisme. Dan kacamata berlensa yang keempat adalah kacamata berlensa ganda, yaitu menggabungkan antara lensa cembung dan lensa cekung untuk membantu penderita presbiopi atau cacat mata tua. Alat optik yang kedua adalah lup atau kaca pembesar. Dalam memperbesar suatu benda, lup akan membiaskan cahaya. Lup menggunakan lensa cembung. Bayangan benda tampak lebih besar, maya, dan tegak. Lup berfungsi membantu mata untuk melihat benda-benda berukuran kecil agar tampak besar. Lup atau kaca pembesar biasa digunakan oleh tukang reparasi jam, tukang perhiasan, dan untuk mengamati benda-benda kecil, misalnya serangga. Alat optik yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali. Mikroskop sederhana terdiri atas 2 lensa cembung. Lensa yang pertama adalah lensa yang dekat dengan mata pemakai atau biasa disebut dengan lensa okuler. Sedangkan lensa yang dekat dengan benda yang diamati disebut dengan lensa objektif. Alat optik yang keempat adalah teropong. Teropong berguna untuk melihat benda-benda yang jauh letaknya agar tampak lebih dekat dan jelas. Contohnya adalah teropong bintang yang digunakan untuk mengamati benda-benda di luar angkasa. Dan alat optik yang kelima adalah periskop. Periskop digunakan pada kapal selam
untuk mengamati bagian permukaan laut. Anak-anak dapat mengamati bagan berikut ini. Bagan ini menunjukkan cara kerja periskop. Periskop menggunakan lensa dan 2 cermin datar. Bagaimanakah cara kerja periskop? Yang pertama, cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin yang pertama. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Yang keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Setelah anak-anak menyimak dengan baik pembahasan tentang berbagai alat optik tadi, sekarang saatnya anak-anak untuk melakukan kegiatan percobaan ya. Ya, kalian diminta untuk melakukan kegiatan percobaan membuat salah satu alat optik, yaitu lup atau kaca pembesar sederhana. Nah, apa saja alat dan bahan yang harus disediakan dan bagaimana langkah kerjanya? Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Alat dan bahan yang harus disediakan adalah kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, kemudian air dan kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Setelah itu ikuti langkah kerjanya. Yang pertama, isi kantong plastik dengan air. Lalu yang kedua, ikat kantong plastik. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Yang keempat, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Sebenarnya bila kalian sudah selesai pada langkah yang keempat, ini sudah cukup jelas untuk melihat perbedaan tulisan asli dengan tulisan yang ada di bawah kantong plastik. Tetapi kalian bisa menambahkan satu lagi langkah, yaitu langkah kelima. Ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil, lalu bandingkan hasilnya. Setelah anak-anak melakukan kegiatan percobaan seperti gambar berikut, lalu lakukan kegiatan menjawab pertanyaan berdasarkan percobaan. Yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Lalu pertanyaan kedua, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Dan yang ketiga, apa kesimpulan yang dapat kamu temukan dari percobaan ini? Nah, silakan anak-anak melakukan kegiatan percobaan ya. Selalu semangat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kalian. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga pembahasan tentang alat optik ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.